Aku masa bodoh gajimu naik dan pendapatanmu 150 juta sebulan. Resign sana, dan layani ibuku. Bentak suamiku yang pengangguran, sementara ibu mertuaku berpura-pura sakit dengan gaya teatrikal. Aku dengan cepat menyembuhkan keduanya, baik ibu mertuaku maupun si benalu itu, dengan cara yang sama sekali tidak mereka duga. Andini berdiri di dekat jendela ruang kerjanya di lantai 18, menatap panorama gedung-gedung pencakar langit SCBD Jakarta, wilayah yang mungkin tak lama lagi akan berada di bawah kendalinya. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah amplop berstempel Direktur Utama, sebuah dokumen yang mampu mengubah seluruh hidupnya. Jantungnya berdebar sangat kencang, sampai-sampai ia merasa suaranya bisa terdengar hingga ke bilik kantor sebelah. Setengah jam yang lalu, sekretarisnya, Bu Lilis, mengetuk pintu dan dengan hikmat menyerahkan amplop ini kepadanya. Ibu Andini, jajaran direksi meminta ibu untuk mempelajari tawaran ini dan memberikan jawaban besok pagi, ucapnya dengan senyum penuh arti. Bu Lilis sudah bekerja di perusahaan itu selama 15 tahun dan selalu tahu semua keputusan penting jauh sebelum diumumkan secara resmi. Andini perlahan membuka surat itu dan membacanya untuk yang kelima kalinya. Tawaran itu sungguh luar biasa. Memimpin cabang baru perusahaan di Surabaya dengan gaji pokok 150 juta per bulan, ditambah persentase dari keuntungan. Ini bukan sekadar promosi. Ini adalah lompatan karier yang ia impikan selama 3 tahun terakhir. Ibu Andini Maharani. Ia membaca baris-baris yang kini sudah dihafalnya di luar kepala. Mengingat profesionalisme dan hasil kerja Anda yang luar biasa pada proyek kompleks perumahan Pelangi Indah, jajaran direksi telah memutuskan untuk menawarkan posisi Direktur Departemen Proyek di cabang baru kami. Gaji yang ditawarkan adalah Rp150.000 per bulan, ditambah bonus kuartalan. Andini melipat surat itu dan memasukkannya ke dalam tas. Ia harus segera pulang dan membicarakan hal ini dengan suaminya. Raka pasti akan ikut bahagia untuknya, lagi pula mereka sudah lama memimpikan stabilitas finansial, terutama setelah Raka kehilangan pekerjaannya 6 bulan lalu. Kini mereka tidak perlu lagi berhemat untuk setiap pengeluaran, bisa pindah ke rumah yang lebih bagus, dan mungkin merencanakan liburan ke luar negeri. Perjalanan pulang yang biasanya memakan waktu 1 jam menembus kemacetan Jakarta terasa sangat lambat hari ini. Andini berlatih bagaimana ia akan menyampaikan kabar itu kepada suaminya. Mungkin ia akan memasak makan malam dulu, menciptakan suasana romantis, baru kemudian berbagi kebahagiaan. Atau lebih baik langsung saja begitu ia melangkah masuk ke rumah. Rumah tipe 45 mereka di sebuah klaster di Bekasi, menyambutnya dengan aroma sayur asem dan suara televisi. Raka duduk di sofa mengenakan celana training dan kaos singlet, tangannya sibuk memencet remote TV. Di meja ruang tamu terdapat secangkir teh manis yang tinggal separuh dan koran berisi iklan lowongan pekerjaan, di mana hanya ada beberapa baris yang dilingkari spidol. "Halo, sayang," sapa Andini sambil melepas sepatu kerjanya. "Gimana hari ini? Ada lowongan yang menarik?" Raka mendongak dan mengangguk, tapi tatapannya aneh kosong dan seolah-olah tidak senang. "Biasa aja, emang udah jam 6 sore, ya? Waktu cepat banget berlalu kalau orang gak ngapa-ngapain," jawabnya dengan nada getir. Andini berjalan ke kamar tidur, berganti dengan baju rumah, dan kembali ke ruang tengah. Raka masih menatap layar televisi, sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan atas kepulangan istrinya. Biasanya ia akan bertanya tentang pekerjaan atau aktivitas Andini, tapi hari ini ia bungkam. "Mas Raka, aku punya kabar baik," mulai Andini, duduk di sebelahnya di sofa. "Kabar yang sangat bagus buat kita berdua." Raka menoleh padanya, dan ada kilat kewaspadaan di matanya. "Kabar apa?" "Aku ditawari posisi direktur di cabang baru perusahaan. Bayangkan. Aku akan memimpin satu departemen penuh, bertanggung jawab atas proyek-proyek besar." Andini mengeluarkan amplop itu dan menyodorkannya. "Baca deh." Raka mengambil surat itu, matanya menyusuri baris demi baris, dan wajahnya perlahan menegang. Ketika selesai membaca, ia melipat kertas itu perlahan dan meletakkannya di meja. Keheningan membentang selama 1 menit penuh. "Gimana? Luar biasa kan?" seru Andini, tak mengerti dengan reaksi suaminya. 150 juta sebulan, "Mas. Kita bisa hidup dengan cara yang benar-benar berbeda." 150 juta, ulang Raka pelan, dan dalam suaranya tidak ada nada gembira maupun antusiasme. "Terus, kamu udah terima tawarannya?" "Belum. Aku harus ngasih jawaban besok pagi. Tapi ini kan kesempatan emas, Mas. Kamu nggak ikut senang?" Raka bangkit dari sofa dan berjalan ke arah jendela, memasukkan kedua tangannya ke saku celana. "Senang," ucapnya tanpa menoleh, "tentu saja aku senang. Cuma, agak mendadak aja." Andini merasa ada yang salah. Ia mengharapkan pelukan,
ucapan selamat, atau mungkin setidaknya senyuman lebar. Alih-alih, suaminya berdiri memunggunginya dan diam, seolah-olah baru saja menerima kabar duka. "Mas, ada apa sih? Kenapa sikapmu aneh begini?" tanyanya sambil melangkah mendekat. "Nggak ada apa-apa, cuma lagi mikir aja," jawab Raka, masih menatap keluar jendela. "Emang cabangnya di mana?" "Di Surabaya. Sekitar 1,5 jam naik pesawat dari sini. Tapi nggak apa-apa, kita bisa pindah ke sana. Biaya hidup di sana lebih murah, dan suasananya juga enak." "Pindah?" ulang Raka lambat-lambat. "Jadi, kamu udah mutusin semuanya sendiri?" "Aku belum mutusin apa-apa. Kita kan harus diskusiin ini bareng-bareng. Mas, ini kesempatan kita buat hidup lebih baik. Kamu bisa cari kerja di sana nanti. Dan sementara itu, gajiku cukup untuk memenuhi semua kebutuhan kita." Raka berbalik dengan cepat, dan Andini melihat sesuatu di mata suaminya yang belum pernah ia lihat sebelumnya, kemarahan, kebencian, atau sesuatu yang lebih tidak menyenangkan dari itu. "Memenuhi semua kebutuhan kita," ulang Raka menirukan kata-katanya. "Maksudnya, kamu mau menafkahi kita berdua?" "Kenapa bahas menafkahi sih? Kita ini keluarga, keuangan kita itu uang bersama. Waktu kamu kerja dan aku masih kuliah dulu, kamu nggak pernah bilang kalau kamu menafkahiku dengan nada merendahkan begini. Dulu itu beda," potong Raka tajam, lalu kembali membuang muka ke jendela. Andini berdiri di tengah ruangan, sama sekali tidak paham apa yang sedang terjadi. Hari paling membahagiakan dalam kariernya berubah menjadi mimpi buruk. Suaminya bersikap seolah Andini baru saja meminta cerai, bukan mengabarkan kesuksesan kariernya. "Mas, tolong jelasin apa masalahnya. Aku pikir kamu bakal bahagia." "Bahagia?" Raka menoleh dan menatapnya lama. "Tentu saja aku bahagia karena istriku akan berpenghasilan puluhan kali lipat lebih besar dariku, bahwa dia akan jadi bos besar, sementara aku tetap jadi pengangguran pecundang." "Kamu bukan pecundang, dan kamu pasti bakal dapat kerja, aku yakin itu. Dan sementara nunggu dapat kerja, aku bakal numpang hidup di ketiak istriku yang sukses," potong Raka sinis, keren banget kedengarannya. Andini merasakan dadanya sesak karena sakit hati. Ia sangat ingin berbagi kebahagiaan, tapi yang ia dapatkan hanyalah sindiran dan ketidakpuasan. "Asal kamu tahu ya," kata Andini, berusaha menjaga ketenangannya. "Kita makan malam dulu saja, nanti kita bahas lagi. Mungkin kamu cuma lagi capek." "Capek?" Raka tersenyum sinis. "Capek karena apa? Karena nyari kerjaan? Karena diam di rumah terus?" "Ya, itu memang sangat melelahkan." Nada suaranya penuh dengan kepahitan, membuat Andini sadar bahwa percakapan ini lebih baik ditunda. Suasana hatinya sudah benar-benar hancur, tapi ia memutuskan untuk tidak menunjukkannya. Nanti malam, saat Raka sudah lebih tenang, mereka bisa bicara baik-baik. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang mencekam. Raka mengaduk-aduk nasinya dan sesekali mencuri pandang ke arah istrinya dengan tatapan aneh. Andini mencoba membuka obrolan, bercerita tentang rencana akhir pekan, tentang serial Netflix baru yang ingin dia tonton, namun hanya dijawab dengan gumaman singkat. Setelah makan, Raka masuk ke kamar mandi, lalu langsung tidur dengan alasan sakit kepala. Andini tertinggal sendirian di ruang tamu, dengan surat di tangannya, dan perasaan berat di dadanya. Ada sesuatu dalam hubungan mereka yang mulai retak, dan ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Keesokan paginya, Raka pergi pagi-pagi sekali, beralasan ada panggilan interview. Andini merasa lega. Mungkin suasana hati suaminya kemarin memang karena gugup menghadapi wawancara kerja. Jika Raka mendapatkan pekerjaan itu, pandangannya terhadap promosi Andini pasti akan berubah. Di kantor, Andini resmi menerima tawaran posisi tersebut. Jajaran direksi sangat puas, rekan-rekan kerjanya memberikan selamat, bahkan departemennya membelikan kue tart untuk merayakan kesuksesannya. Andini tersenyum dan berterima kasih, tapi jauh di lubuk hatinya, sisa percakapan menyakitkan semalam masih mengganjal. Ia pulang ke rumah membawa martabak manis spesial kesukaan Raka dan makanan enak. Raka duduk di posisi yang sama seperti kemarin, namun terlihat lebih bersemangat. "Gimana interviewnya?" tanya Andini sambil mencium pipi suaminya. "Lancar. Katanya mereka bakal ngabarin lagi," jawab Raka, tapi matanya menghindari tatapan Andini. "Syukurlah. Oh ya, hari ini aku udah tanda tangan persetujuan untuk posisi baru itu. Kayaknya kita harus ngerayain ini deh." Andini meletakkan makanan di atas meja. "Ngerayain?" ulang Raka, dan nada dingin itu kembali muncul dalam suaranya. "Kesuksesanmu? Kesuksesan kita." "Mas, kamu ini kenapa sih? Kamu bersikap seolah-olah aku habis ngelakuin kejahatan." Raka diam saja, matanya terpaku pada layar TV. Andini menyiapkan piring dan membuka bungkus makanan, berharap suasana santai bisa memperbaiki keadaan.
Namun Raka menolak makan. Aku harus bangun pagi besok, katanya. Bangun pagi kemana? Ada interview lagi? Iya, mungkin. Nggak tahu deh. Kesabaran Andini mulai menipis. Suaminya menjawab sekenanya, menghindari kontak mata, dan bersikap seperti orang asing. Jelas ada yang tidak beres di sini, dan Andini bertekad untuk mencari tahu. Keesokan harinya, saat Raka kembali pergi untuk alasan interview, Andini memutuskan untuk menyelidiki. Ia tahu Raka biasanya mencari lowongan kerja lewat internet, jadi ia membuka riwayat browser di laptop yang biasa mereka pakai bersama. Apa yang ia temukan membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Riwayat pencarian terakhir Raka sama sekali bukan tentang lowongan kerja. Raka mencari informasi tentang hak suami saat bercerai, pembagian harta gono gini, dan cara membuktikan istri berpenghasilan lebih besar dari suami. Selain itu, di bookmark laptop terdapat halaman profil Facebook seseorang bernama Vika Ramadhani. Andini mengeklik profil itu dan melihat foto seorang wanita menarik berusia sekitar awal 30-an dengan biomanajer HRD, PT Alfa Konstruksi. Di daftar temannya, ada nama Raka, dan mereka baru berteman seminggu yang lalu. Namun yang paling mengejutkan adalah isi pesan pribadi, DM, mereka. Andini tahu password akun suaminya. Selama ini mereka tidak pernah merahasiakan hal-hal seperti itu. Percakapan Raka dengan Vika dimulai 3 minggu yang lalu, dan membacanya terasa seperti ditonjuk tepat di ulu hati. Raka, apa kabar? Ingat nggak dulu kita sebangku waktu kelas 3 SMA, tulis Vika. Pasti inget dong, kamu kan cewek paling cantik di kelas, balas Raka. Dari situ, percakapan menjadi semakin intim. Vika mengeluh soal kesepiannya, sementara Raka mengeluhkan masalah rumah tangganya. Mereka janjian bertemu di kafe, bertukar foto, dan bahkan menyusun rencana masa depan. Di perusahaanku bentar lagi ada posisi kosong buat manajer sales. Gajinya lumayanlah buat awal. Tapi ada satu syarat, harus bebas dari beban keluarga. Direkturku mikir kalau laki-laki yang udah berkeluarga itu kurang fleksibel, tulis Vika 2 hari yang lalu. Maksudnya bebas dari beban keluarga gimana? Tanya Raka. Ya idealnya sih single. Atau seenggaknya istrinya nggak terlalu sukses dan nggak nuntut banyak perhatian. Cewek karier itu, tahu sendirilah, suka bikin laki-laki tertekan. Laki-laki itu kodratnya harus jadi kepala keluarga. Istriku justru tipe cewek karier. Dia baru aja dapat promosi dan gajinya bakal naik jadi 150 juta sebulan. Aku bahkan nggak tahu harus bereaksi gimana. Ya ampun, Raka, itu sih mimpi buruk. Perempuan itu nggak kodratnya menutupi kehebatan laki-laki. Itu menyalahi alam. Kamu harus ngelakuin sesuatu, kalau nggak dia bakal nginjak-nginjak harga dirimu. Andini menutup halaman itu dan bersandar lemas di kursi. Jadi ini masalahnya. Suaminya bukan cuma merasa minder karena kesuksesannya, tapi dia sudah merencanakan hidup baru bersama teman SMA-nya. Dan promosinya menjadi penghalang bagi rencana tersebut. Ia membaca ulang percakapan itu, memperhatikan tanggalnya. Raka mulai menghubungi Vika seminggu sebelum Andini ditawari posisi direktur. Berarti perselingkuhan itu memang sudah direncanakan, dan berita tentang promosi Andini hanya mempercepat segalanya. Sore harinya, Raka pulang dengan suasana hati yang ceria. Halo, sayang. Gimana di kantor? Sapanya riang. Biasa aja, jawab Andini datar. Kamu sendiri gimana interviewnya? Lancar jaya. Kayaknya bentar lagi aku juga bakal dapat kerja. Raka mendekat dan mencoba memeluknya, tapi Andini menepisnya. Mas, kita perlu bicara serius. Tentang apa? Wajah Raka langsung tegang. Tentang kita. Tentang hubungan kita, dan tentang apa yang sebenarnya terjadi belakangan ini. Raka duduk di sofa dan menyilangkan tangan di dada. Aku dengerin. Aku tahu soal Vika Ramadhani. Keheningan yang terjadi begitu pekat sampai-sampai rasanya bisa diiris dengan pisau. Wajah Raka memucat, lalu memerah, lalu memucat lagi. Apa yang kamu tahu? Tanyanya pelan. Semuanya. Isi chat kalian, ketemuan kalian, rencana kamu masuk perusahaannya, dan fakta bahwa promosiku merusak rencana kalian berdua. Raka menundukkan kepala dan terdiam lama. Ketika ia mendongak, tidak ada rasa malu maupun penyesalan di matanya. Yang ada hanyalah tekad yang aneh. Oke, kalau kamu udah tahu semuanya, mari kita bicara jujur, katanya. Iya, aku memang dekat dengan Vika. Dia memperlakukanku sebagai seorang laki-laki, bukan cuma melihatku sebagai mesin pencari uang. Mesin pencari uang? Andini tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Kamu nganggur setengah tahun. Mesin pencari uang dari mana? Nah, itu dia. Kamu selalu ngingetin aku soal itu, lewat tatapan matamu, lewat sikapmu, dan sekarang ditambah promosi ini. Kamu bakal dapat 150 juta, terus aku apa?
Jadi bapak rumah tangga? Andini menatap suaminya seolah ia tidak mengenalnya. Di mana laki-laki yang dulu menikahinya? Laki-laki yang selalu bilang bahwa mereka adalah sebuah tim dan akan selalu mendukung satu sama lain? Mas, kamu sadar nggak sih sama omonganmu? Aku nggak pernah sekalipun merendahkanmu karena kamu nganggur. Sebaliknya, aku selalu dukung kamu semampuku. Dukung, tapi dalam hati kamu kegirangan kan karena sekarang kamu yang jadi bos di keluarga ini? Itu nggak benar. Aku cuma pengen kita hidup lebih nyaman. Raka bangkit dan berjalan ke jendela. Tahu nggak, Din? Mungkin kita butuh pisah ranjang dulu untuk sementara waktu, buat mikirin kelanjutan hubungan kita. Kamu mau cerai? Aku cuma mau ngerti apa yang sebenarnya terjadi sama diriku. Dengan pekerjaan barumu itu, dengan uang ratusan jutamu, aku merasa nggak dihargai. Andini sadar bahwa percakapan ini tidak akan menemui titik temu. Raka sudah mengambil keputusan, dan pendapat Andini tidak lagi penting baginya. Vika bukan cuma menawarinya pekerjaan, tapi juga memberinya peran sebagai laki-laki seutuhnya, peran yang tak bisa ia mainkan saat berada di samping istri yang sukses. Baiklah, ucap Andini tenang. Kalau itu maumu, silakan kemasi barang-barangmu. Tapi jawab satu hal, kapan rencananya kamu mau ngasih tahu aku soal ini? Setelah resepsi pernikahanmu sama Vika? Raka berbalik dengan wajah bersalah. Din, kamu nggak ngerti. Aku ngerti semuanya. Dan tahu nggak, mungkin ini jalan yang terbaik. Sekarang aku bisa lihat sifat aslimu. Tepat pada momen itu, ponsel Raka berdering. Ia melirik layar dan mengernyit. Ibu telepon. Angkat, kata Andini. Ia penasaran bagaimana reaksi mertuanya terhadap situasi ini. Halo Bu, ada apa? Raka menempelkan ponsel ke telinga. Beberapa detik kemudian, raut wajahnya berubah panik. Apa? Kok bisa ditipu? Bu, jangan nangis, Raka kesana sekarang. Raka menutup telepon dan menatap Andini. Ibuku kena tipu sindikat penipuan properti. Dia ngejual rumahnya ke seseorang, dan ternyata orang itu mafia tanah. Sekarang ibu nggak punya rumah dan uangnya raib. Andini merasakan perutnya melilit. Hanya ini yang kurang untuk melengkapi penderitaan hari ini. Kok bisa terjadi? Aku belum tahu detailnya. Ibu nangis terus, nggak bisa ngejelasin dengan benar. Aku harus ke rumah ibu sekarang. Tentu saja, pergilah. Sementara itu, aku akan memikirkan kelanjutan hubungan kita. Raka bergegas pergi. Andini tertinggal sendirian di rumah yang mendadak terasa kosong, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Dalam satu hari, hidupnya jungkir balik, kesuksesan kariernya berujung pada kehancuran rumah tangganya, dan pria yang dinikahinya selama 3 tahun ternyata sangat jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Ia menuangkan segelas air dingin dan duduk di dekat jendela, menatap jalanan perumahan. Di luar sana, ada Vika yang berencana menghancurkan pernikahannya demi kepentingannya sendiri. Di luar sana, ada Raka yang memilih jalan pintas alih-alih mempertahankan keluarganya. Dan di luar sana, ada Ibu Ningsih, ibu mertuanya, yang di saat paling tidak tepat, tiba-tiba kehilangan tempat tinggal. Ponsel Andini berdering sekitar jam 11 malam. Raka yang menelepon. Din, situasinya kacau banget. Ibu beneran jual rumahnya, tapi pembelinya kabur bawa uang dan sertifikatnya udah ganti nama pakai dokumen palsu. Ibu sekarang nggak punya apa-apa. Dan dia bingung harus gimana. Nangis terus. Katanya dia udah nggak punya tempat bernaung. Din, dia ibuku. Andini langsung paham arah pembicaraan ini. Mas Raka, kita juga lagi punya masalah sendiri. Bukannya tadi kamu sendiri yang bilang mau pisah ranjang buat mikir? Tapi ibu bakal luntang-lantung di jalanan. Terus pacarmu si Vika itu, dia nggak bisa bantu? Raka terdiam. Jelas sekali prospek menampung ibu mertua tua sama sekali tidak ada dalam rencana kekasih barunya itu. Din, tolonglah. Ini cuma sementara, sampai kita tahu harus gimana. Andini memejamkan mata. Ia tahu betul Ibu Ningsih tidak akan tinggal hanya seminggu atau sebulan. Mertuanya itu akan menetap di rumah mereka dan melakukan segala cara untuk mempertahankan rumah tangga putranya. Dan itu berarti menyatakan perang melawan Vika, sekaligus merusak rencana Raka untuk memulai hidup baru. Baiklah, ucap Andini pada akhirnya. Bawa ibumu ke sini, tapi besok kita harus bicara serius. Makasih, Din. Kamu memang yang terbaik. Yang terbaik. Andini tersenyum sinis. Kalau ia memang yang terbaik, suaminya tidak akan mencari pelarian pada wanita lain. Dan kalau ia sedikit lebih pintar, ia pasti sudah sadar sejak lama bahwa ada yang salah dalam pernikahannya. 1 jam kemudian, Raka tiba bersama Ibu Ningsih. Mertuanya itu memang tampak terguncang, matanya merah karena menangis, rambutnya berantakan, mengenakan daster dan jaket pudar. Di tangannya ada sebuah tas berisi pakaian seadanya. Andini, nak, maafkan ibu ya datang malam-malam begini,
isaknya. Tapi ibu benar-benar nggak tahu harus kemana lagi. Nggak apa-apa, Bu Ningsih. Anggap saja rumah sendiri, jawab Andini. Meskipun tidak ada satupun yang terasa tidak apa-apa dari situasi ini. Ibu mertuanya didudukkan di sofa ruang tamu, sementara Raka pergi ke dapur untuk membuatkan teh hangat. Andini menyusulnya ke dapur. Coba ceritain lebih detail, gimana kejadiannya, pinta Andini. Ibu ditelepon sama seorang laki-laki, katanya dia lagi butuh cepat beli rumah di daerah rumah ibu, buat mes perusahaannya. Dia nawarin harga tinggi, tapi minta keputusannya hari itu juga. Ibu percaya aja, urus dokumen di notaris bodong bawaan orang itu, ibu disuruh tanda tangan ini itu. Terus pas dicek, uang transferannya bodong, dan orangnya lenyap. Ibu udah lapor polisi, tapi polisi bilang, komplotan kayak gini, susah dilacak. Andini menggelengkan kepala. Berapa kerugiannya? 500 juta, seharga rumah itu. Ini benar-benar bencana. Ibu Ningsih tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tapi juga seluruh tabungannya. Sekarang, wanita tua itu sepenuhnya bergantung pada bantuan anak-anaknya. Mas Raka, terus gimana dengan rencanamu? Vika pasti nggak bakal suka dengan kejutan ini. Raka menatapnya dengan pandangan bersalah. Din, aku tahu aku brengsek, tapi ini bukan waktunya bahas urusan pribadi. Ibu lagi kena musibah. Andini sadar Raka benar. Apapun masalah rumah tangga mereka, tidak manusiawi menelantarkan orang tua di jalanan. Tapi di saat yang sama, Andini merasa seperti dijebak. Ibu Ningsih akan menjadi kartu truf di tangan Raka, sebuah alat untuk menekan perasaan bersalah Andini. Mereka kembali ke ruang tamu, tempat Ibu Ningsih duduk sambil menangis terisak-isak. Ibu Ningsih, jangan terlalu sedih. Kita pasti cari jalan keluarnya, ucap Andini, duduk di sebelahnya. Nak, ibu ini bodoh banget, gampang banget percaya sama orang asing, sekarang malah ngerepotin kalian berdua. Nggak ngerepotin kok, Bu, kita kan keluarga, wajar kalau saling bantu. Ibu Ningsih menggenggam tangan Andini erat-erat. Kamu memang menantu yang baik, Din. Raka tadi cerita soal promosimu. Gaji 150 juta ya? Wah, luar biasa. Andini melirik suaminya. Ternyata Raka sudah sempat menceritakan berita itu pada ibunya. Entah versi cerita seperti apa yang ia sampaikan. Iya Bu, alhamdulillah dapat rezeki kerjaan bagus, jawab Andini merendah. Raka bilang kalian mau pindah ke luar kota ya? Terus nasib ibu gimana? Masa ditinggal sendirian? Isak mertuanya lagi. Andini merasakan sesuatu berdering di kepalanya. Raka bercerita soal pindah rumah, tapi tidak menyebutkan soal rencananya dengan Vika. Artinya, Raka memutarbalikkan fakta, membuat seolah-olah Andinilah yang menelantarkan keluarga demi ambisi kariernya. Bu Ningsih, kami belum mengambil keputusan final kok, kata Andini hati-hati. Gimana belum final? Raka bilang kamu udah tanda tangan persetujuannya. Setuju dengan posisinya, iya. Tapi soal pindah kota masih bisa didiskusikan. Ibu mertuanya kembali menangis. Ibu paham. Anak muda memang harus ngejar karier, orang tua mah cuma jadi beban. Ibu memang udah nggak dibutuhin siapa-siapa lagi. Raka menatap Andini dengan pandangan menyalahkan, seolah Andinilah yang membuat ibunya menangis. Bu, jangan ngomong gitu. Kita nggak bakal ninggalin ibu. Terus ibu harus ngapain sendirian di kota orang? Di sini ada teman-teman pengajian ibu, dokter langganan ibu, tetangga. Andini sadar percakapan ini mulai mengarah ke hal yang tidak menyenangkan. Ibu Ningsih dengan sangat lihai memainkan emosi putranya, melukiskan situasi di mana menantunya adalah pihak yang menghancurkan keluarga. Bu Ningsih, lebih baik kita pikirkan dulu soal tempat tinggal ibu ke depannya. Baru nanti kita bahas soal pindah kota, usul Andini. Tempat tinggal apa nak? Ibu udah nggak punya apa-apa lagi. Baju aja cuma yang nempel di badan. Ibu Ningsih memang terlihat sangat menyedihkan, tetapi ada sesuatu dari tingkah lakunya yang membuat Andini curiga. Tangisannya terasa terlalu teatrikal, dan ia sangat pintar menekan titik-titik emosional. Bu, tenang aja. Nanti kita sewakan rumah kontrakan buat ibu sampai urusan laporannya beres, Raka menenangkan ibunya. Pakai uang dari mana nyewanya? Kamu aja nggak kerja. Sementara istrimu bakal sibuk bangun karier di tempat baru. Apalah daya mertua tua ini. Bu Ningsih, apa hubungannya sama karier saya? Kalau memang butuh bantuan finansial, kami pasti bantu, jawab Andini tegas. Mertuanya menatap Andini dengan mata sembab. Kamu memang anak baik, Din. Cuma ibu takut kerjaan baru ini bakal ngerubah sifatmu. Uang banyak itu kadang bikin orang lupa daratan. Lupa daratan gimana bu? Ya, jadi merasa paling berkuasa. Mulai nggak menghargai suami. Karier dinomorsatukan di atas keluarga. Dada Andini terasa mendidih.
Ibu mertua yang baru saja ia tampung karena kasihan, kini mulai menceramahinya soal nilai-nilai keluarga. Bu Ningsih, saya rasa terlalu dini untuk menyimpulkan hal itu. Lebih baik kita fokus ke masalah praktis saja dulu. Iya, tentu. Ibu cuma khawatir aja sama kalian, apalagi sama Raka. Anaknya itu sensitif banget perasaannya, dan kalau istri gajinya lebih besar. Kalau istri gajinya lebih besar, memangnya kenapa, Bu? Potong Andini, tak bisa lagi menahan diri. Yah, laki-laki itu kan punya harga diri, berat buat mereka kalau perempuannya lebih dominan. Raka duduk diam, sama sekali tidak membantah ucapan ibunya. Bahkan, Andini melihat Raka mengangguk pelan menyetujui kalimat terakhir itu. Bu Ningsih, menurut saya, dalam keluarga yang normal, suami istri itu harusnya saling bangga atas kesuksesan pasangannya, kata Andini sambil menatap lurus ke arah Raka. Secara teori memang begitu, tapi praktiknya, berapa banyak pasangan yang ibu lihat, istrinya sibuk ngejar karier, akhirnya suaminya nyari pelarian ke perempuan lain yang bisa lebih menghargainya? Andini sadar pembicaraan ini sudah terlalu personal. Ibu Ningsih jelas tahu ada masalah di antara mereka dan menggunakan musibahnya sebagai kedok untuk mencampuri urusan rumah tangga putranya. Saya rasa kita semua butuh istirahat. Hari ini sangat melelahkan, kata Andini sambil berdiri. Tentu nak. Kamu pasti capek kerja seharian. Besok hari baru, masalah baru lagi, sahut Ibu Ningsih. Namun nada suaranya terdengar palsu. Di kamar tidur, Andini mencoba bicara berdua dengan suaminya. Mas, gimana ceritanya kamu ngasih tahu ibumu soal promosiku? Ya cerita biasa aja. Emang kenapa? Ibumu jadi punya kesan kalau aku mau ninggalin keluarga demi karier. Lah, emangnya kenyataannya nggak gitu? Kamu kan mau pindah ke luar kota. Kita rencananya pindah sama-sama. Atau kamu lupa? Raka membuang muka ke arah dinding. Semuanya udah berubah, Din. Dengan kondisi ibu sekarang, pindah kota udah nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ibumu bisa ikut kita pindah. Di usianya yang sekarang, setelah stres kena tipu, kamu kan lihat sendiri kondisinya gimana? Andini menatap punggung suaminya dan menyadari bahwa laki-laki itu sudah membuat keputusan. Musibah yang menimpa ibu mertuanya menjadi alasan yang sangat sempurna untuk menyabotase rencana kariernya. Dengan begini, Raka bisa terlihat seperti anak yang berbakti, bukan pria egois yang selingkuh dengan wanita lain. Jadi, kamu mau aku nolak tawaran promosi itu? Aku mau kamu mikirin keluarga, mikirin ibu, mikirin hubungan kita. Oh, kamu mikirin hubungan kita waktu kamu asik chatting dan nyusun rencana sama Vika? Raka berbalik dengan cepat. Apa urusannya bawa-bawa Vika? Ini soal ibuku. Ini soal kamu yang memanfaatkan kemalangan ibumu untuk menutupi perselingkuhanmu. Gak ada yang manfaatin siapa-siapa. Ibu beneran kena musibah, dan kamu cuma peduli sama kariermu sendiri. Andini sadar percakapan ini sudah menemui jalan buntu. Raka tidak akan pernah mengakui kesalahannya, dan musibah ibunya memberinya keunggulan moral dalam perdebatan ini. Baiklah, ucap Andini pelan. Kita lihat saja nanti. Keesokan paginya, Andini terbangun karena mendengar suara obrolan dari arah dapur. Ibu Ningsih sedang berbincang seru dengan putranya, sesekali diselingi isakan tangis. Ibu nggak habis pikir, kenapa perempuan zaman sekarang kelakuannya kayak gitu? Karier, duit. Itu kan bukan ranahnya perempuan, ucap mertuanya. Bu, nggak semua perempuan kayak gitu, jawab Raka. Ya jelas beda-beda. Ada perempuan baik-baik yang ngurusin keluarga, ada yang gila kerja. Istrimu itu aslinya anak baik, tapi promosi ini, ibu takut dia jadi gelap mata. Gelap mata gimana, Bu? Kamu lihat aja gayanya semalam. Pulang kerja mukanya kayak ratu, terus langsung bahas soal pindah, rela ninggalin keluarga demi duit. Andini mengenakan pakaiannya diam-diam dan melangkah ke dapur. Ibu Ningsih sedang duduk di meja makan dengan daster kusam yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Rambutnya berantakan, wajahnya tanpa riasan benar-benar antitesis dari sosok menantunya yang sukses. Pagi, sapa Andini. Pagi, nak, ini Raka buatin ibu kopi. Anak ibu memang perhatian banget. Andini menuangkan teh untuk dirinya sendiri dan duduk di meja. Suasana terasa sangat tegang, seperti awan mendung sebelum badai. Bu Ningsih, saya semalaman mikirin masalah ibu. Gimana kalau kita sewa pengacara? Siapa tahu transaksinya masih bisa dibatalkan secara hukum. Udah nanya, nak, katanya susah. Dokumennya udah keburu diproses, dan penipunya udah kabur. Polisi bilang apa? Sama aja. Laporannya diterima, tapi polisi bilang kasus penipuan tanah kayak gini tingkat penyelesaiannya sangat kecil. Raka diam saja, hanya sesekali menepuk pundak ibunya untuk menenangkan. Andini memperhatikan suaminya yang terus menghindari kontak mata. Mas,
Hari ini kamu rencana cari kerja lagi? Tanya Andini. Iya, rencananya begitu. Ada beberapa pilihan. Pilihan apa? Ya macam-macam. Belum pasti. Nggak mau sesumbar dulu. Andini tahu suaminya tidak akan berani menyebut nama Vika di depan ibunya. Kemungkinan besar Raka belum memutuskan bagaimana cara memadukan hubungan gelapnya dengan perannya sebagai anak yang berbakti. Gimana kalau kamu dapat kerjaan di luar kota? Misalnya, di kota tempatku ditempatkan nanti. Ibu Ningsih langsung tersentak dan menatap putranya dengan pandangan memelas. Din, dengan kondisi ibu yang sekarang, ngomongin pindah itu nggak etis, jawab Raka. Jadi menurutmu aku harus membuang promosi ini? Menurutku keluarga jauh lebih penting dari uang. Lalu perselingkuhan, apakah itu juga lebih penting dari uang? Hening, sunyi senyap. Ibu Ningsih memandang putranya dan menantunya bergantian, jelas menangkap ketegangan di antara mereka. Perselingkuhan apa yang kamu maksud? Tanya mertuanya pelan. Wajah Raka memucat pasi. Bukan apa-apa Bu, Andini lagi stres kerjaannya, makanya ngomongnya ngelantur. Saya ngomong apa adanya, kata Andini tegas. Bu Ningsih, anak ibu ini sedang berhubungan dengan perempuan lain, dan promosi saya menghalangi rencana mereka untuk hidup bersama. Ibu Ningsih terkesiap dan memegangi dadanya. Raka, ini beneran? Raka tampak gelagapan menatap ibu dan istrinya, tidak tahu harus menjawab apa. Bu, penjelasannya panjang. Panjang apanya? Iya atau tidak? Kejar Andini. Bu, hubungan aku sama Andini lagi bermasalah. Aku kebetulan ketemu teman lama. Ibu Ningsih mulai menangis lagi. Raka, tega-teganya kamu. Istrimu ini kan orang baik. Istri yang baik nggak cuma mikirin karier, bentak Raka. Dan suami yang baik nggak selingkuh saat ada masalah, balas Andini tajam. Ibu mertuanya bangkit dari kursi dapur dan melangkah ke ruang tamu. Semenit kemudian, terdengar suara tangisannya yang keras. Puas kamu, desis Raka. Bikin orang tua yang lagi sakit nambah beban pikiran. Sakit? Ibumu sangat paham apa yang sedang terjadi, dan dia memakai musibahnya untuk memanipulasi kita. Manipulasi? Dia kehilangan rumah dan uang tabungannya. Iya, dan itu musibah yang sangat berat. Tapi itu bukan berarti dia punya hak untuk ikut campur urusan rumah tangga kita. Raka berdiri dan menyusul ibunya ke depan. Andini tetap di dapur, menghabiskan tehnya yang sudah dingin. Situasinya semakin rumit. Di satu sisi, ia tidak mungkin mengusir seorang wanita tua yang kehilangan tempat tinggal. Di sisi lain, kehadiran mertuanya mengubah rumah mereka menjadi medan perang. Malam harinya, kejadian lain memperjelas posisi masing-masing pihak. Andini pulang kerja dan mendapati pemandangan keluarga yang sangat harmonis. Ibu Ningsih duduk berdampingan dengan Raka di sofa. Mereka sedang melihat album foto lama dan mengobrol pelan. Malam, sapa Andini, sambil melepas sepatunya. Malam, sayang, jawab Raka, namun suaranya terdengar kaku. Sini, Andini, gabung sama kita, panggil Ibu Ningsih. Ibu sama Raka lagi diskusi soal nasib keluarga ini. Andini duduk di kursi seberang sofa. Terus kesimpulannya apa? Kami rasa kamu harus mikir matang-matang soal promosi itu, kata Ibu Ningsih. Maksudnya? Maksudnya, keluarga itu nomor satu. Raka sekarang lagi di masa-masa sulit. Dia butuh dukungan istri, bukan istri yang otaknya cuma isi duit. Andini merasakan darahnya naik ke ubun-ubun. Bu Ningsih, dari mana ibu bisa menyimpulkan kalau saya cuma mikirin uang? Habis sebutan apa yang pas buat perempuan yang tega ninggalin keluarga demi jabatan? Saya nggak ninggalin siapa-siapa, saya ngajak kita semua pindah bareng. Pindah? Di umur ibu yang segini, habis kena tipu habis-habisan? Ibu bisa mati jantungan kalau disuruh adaptasi lagi di tempat baru? Raka mengangguk. Ibu benar, Din. Ibu lagi butuh lingkungan yang stabil. Terus kebutuhan aku gimana? Aku disuruh buang kesempatan seumur hidup ini demi meladeni kemauan kalian? Ibu Ningsih terisak pelan. Kemauan? Oh, begini ya. Anak muda zaman sekarang nyebut penderitaan orang tua. Saya bukan bahas soal umur ibu. Saya bahas soal ibu yang mencoba menyetir hidup saya. Andini, jangan bentak ibu. Raka menaikkan nada suaranya. Oh, sama ibu nggak boleh dibentak, tapi istri boleh dibohongi, boleh diselingkuhi? Ibu Ningsih kembali memegangi dadanya. Raka, ibu nggak kuat dengar omongannya. Bu, jangan dengerin dia. Sarafnya lagi putus. Andini bangkit dan berjalan menuju jendela. Ia tahu dirinya sudah masuk perangkap. Ibu mertua dan suaminya telah bersekutu melawannya, menggunakan kemalangan sang ibu sebagai senjata untuk pemerasan emosional. Asal kalian tahu, kata Andini sambil memutar tubuh menghadap mereka. Besok aku ada bisnis trip selama seminggu. Selama aku pergi, silakan kalian pikirkan baik-baik.
Apa yang lebih penting buat kalian, keluarga atau intrik licik ini? Intrik licik apa maksudmu? Ibu Ningsih berpura-pura kaget. Tanya saja sama putramu soal Vika Ramadhani. Dengan kalimat itu, Andini masuk ke kamar dan mengunci pintu. Dari balik pintu, ia bisa mendengar suara gumaman. Ibu mertuanya bertanya dengan nada khawatir, sementara Raka terdengar membenarkan dan memberi penjelasan. 1 jam kemudian, terdengar ketukan di pintu kamar. "Din, boleh masuk?" tanya suaminya. "Masuk aja." Raka masuk dengan wajah memelas dan duduk di pinggir kasur. "Ibu sekarang udah tahu semuanya soal Vika. Terus apa komentarnya?" "Ibu sedih. Tapi ibu ngerti perasaanku. Ibu ngerti kalau hubungan kita lagi krisis, dan promosi kamu cuma bakal memperparah keadaan." Andini menatap suaminya lama-lama. "Mas, kamu sadar nggak apa yang lagi terjadi? Ibumu memanipulasi kamu pakai musibahnya, dan kamu membiarkan dia ngancurin pernikahan kita." "Nggak ada yang manipulasi siapa-siapa. Ibu cuma ngasih pendapatnya. Pendapat soal karierku, soal rumah tangga kita. Sejak kapan ibumu jadi ahli pernikahan?" "Din, ibu itu orang tua. Asam garam kehidupannya lebih banyak. Pengalaman apa? Pengalaman ngancurin rumah tangga anaknya sendiri?" Raka berdiri dan menuju pintu. "Aku lihat kamu lagi emosi banget. Kita bahas nanti aja." Andini tertinggal sendirian, memikirkan bagaimana hidupnya bisa berubah jadi mimpi buruk secepat ini. Seminggu yang lalu ia adalah wanita bahagia dengan karier cemerlang dan suami yang ia cintai. Kini, suaminya berselingkuh dengan teman SMA-nya. Ibu mertuanya menginvasi rumah mereka, dan ia dituntut untuk mengubur impiannya atas nama nilai-nilai keluarga yang sangat problematik. Keesokan harinya Andini benar-benar berangkat dinas luar kota. Ia berharap perpisahan selama seminggu bisa mendinginkan kepala semua pihak. Namun ketika ia pulang, situasi bukan membaik, malah semakin hancur. Ibu Ningsih sudah memantapkan posisinya di rumah itu layaknya sang nyonya besar. Ia mengubah tata letak perabotan, memajang barang-barangnya, dan memenuhi kulkas dengan makanan sesuai seleranya. Dan yang paling parah, ia telah mengendalikan putranya sepenuhnya. Raka menyambut kepulangan istrinya dengan sangat dingin, seolah Andini bukan istri tercinta, melainkan kerabat jauh yang numpang lewat. Setiap kali Andini mengajak bicara berdua, Raka selalu beralasan ibunya sedang butuh dukungan dan tidak ingin menambah beban pikiran ibunya dengan obrolan yang tidak perlu. Andini sadar, perang baru saja dimulai, dan hasil dari perang ini bukan cuma menentukan nasib pernikahannya, tapi juga arah hidupnya di masa depan. 2 minggu berlalu sejak Andini pulang dari perjalanan dinasnya, dan suasana di rumahnya berubah layaknya adegan sinetron yang tak kunjung tamat. Ibu Ningsih memainkan peran nenek malang yang menderita dengan sangat meyakinkan, sampai-sampai tetangga mereka ikut bersimpati setiap kali berpapasan di jalan. "Kasihan banget ya Ibu Ningsih," bisik Bu Ratna, tetangga sebelah. "Udah tua, kena tipu sampai kehilangan rumah. Untung aja menantunya mau nampung." Andini hanya bisa mengangguk dan tersenyum kecut, sementara di dalam hatinya ia mendidih. Ibu mertuanya sangat pintar membangun citra wanita tua malang yang diselamatkan karena belas kasihan. Tak lupa, beliau juga sering menyisipkan sindiran halus kepada para tetangga bahwa menantunya sebenarnya tidak terlalu ikhlas menerimanya. Pagi itu, di hari Senin, Andini bersiap-siap untuk pertemuan krusial dengan calon investor cabang baru perusahaannya. Proyek senilai 45 miliar ini bisa menjadi batu loncatan kariernya selama bertahun-tahun ke depan. Ia telah menyiapkan materi presentasi dengan sangat teliti, menghafal semua angka penting di luar kepala, dan bahkan sengaja membeli setelan blazer baru khusus untuk negosiasi ini. "Mas Raka, hari ini aku bakal pulang larut," pesannya saat sarapan. "Ada meeting yang sangat penting." Suaminya hanya mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Selama 2 minggu terakhir, Raka semakin menjaga jarak dan bersikap dingin. Vika Ramadhani masih sering mengirim pesan, meski kini mereka berkomunikasi dengan lebih sembunyi-sembunyi. "Oh, meeting apa itu, Andini?" sahut Ibu Ningsih, muncul di dapur mengenakan daster lusuhnya. "Meeting kerjaan untuk proyek baru, Bu." "Oh, begitu. Ngurusin duit lagi ya?" keluh mertuanya sambil menghempaskan diri ke kursi dengan gaya kelelahan. Andini ingin menjawab, tapi setelah melirik jam tangannya, ia sadar sudah hampir terlambat. "Aku berangkat dulu, sampai ketemu nanti malam," pamitnya terburu-buru. Pertemuan itu diadakan di kantor pusat sebuah perusahaan investasi raksasa di kawasan Sudirman. Andini tampil penuh percaya diri. Presentasinya nyaris tanpa celah, proyeksinya mengesankan, dan prospek keuntungannya sangat menjanjikan. Para investor yang hadir terus melontarkan pertanyaan, mencatat poin-poin penting, dan sesekali mengangguk puas. Sekitar pukul 1:30 siang,
Tepat ketika negosiasi mencapai tahap paling menentukan pembahasan nominal investasi, ponsel Andini bergetar hebat di saku blazernya. Panggilan dari Raka. "Maaf, ini ada telepon penting," kata Andini kepada para investor sambil melangkah keluar dari ruang rapat. "Din, kamu harus pulang sekarang juga." Suara Raka terdengar sangat panik. "Ada apa dengan ibu?" Kondisi ibu drop banget. Dia jatuh di kamar mandi. Sekarang terbaring di kasur sambil merintih. Katanya dadanya sesak dan kepalanya pusing berat. "Aku udah nelpon puskesmas buat panggil ambulans, tapi ibu minta kamu pulang sekarang." Andini memejamkan matanya. "Mas Raka, aku lagi ada meeting hidup dan mati di sini." "Din, kamu lebih mentingin duit daripada nyawa ibumu sendiri? Orang lagi sakaratul maut." "Oke, aku pulang. Tapi biarkan aku nyelesain urusan di sini dulu." "Nggak bisa, kamu pulang sekarang. Ambulansnya lagi jalan kemari." Andini kembali ke ruang meeting dengan wajah penuh penyesalan. "Bapak-bapak sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kondisi gawat darurat dalam keluarga saya. Bisakah kita menjadwalkan ulang pertemuan ini?" Investor utama, seorang pria bule, melirik jam tangannya. "Jadwal kami sangat padat. Hari ini adalah hari terakhir kami bisa mengambil keputusan untuk proyek Anda." "Saya sangat mengerti, tapi bisakah?" Ponsel Andini kembali berdering nyaring. "Din, kamu di mana?" "Ibu sampai pingsan," kata perawat yang datang. "Ini gejala serangan jantung." Jantung Andini seolah mencelos. Seburuk apapun hubungannya dengan sang mertua, nyawa manusia tetaplah yang paling utama. "Maafkan saya benar-benar harus pergi sekarang," kata Andini sambil buru-buru membereskan dokumennya. "Tolong hubungi kami besok. Besok pagi kami akan terbang kembali ke Amerika, jadi kesempatan berikutnya baru akan ada 3 bulan lagi," jawab investor itu dengan nada dingin. Andini berlari keluar dari gedung kantor dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa sudah melakukan kewajiban moralnya. Namun di sisi lain, ia sadar telah melewatkan kesempatan emas yang mungkin tidak akan datang 2 kali. Begitu sampai di rumah, pemandangan yang menyambutnya justru membuatnya meragukan tingkat kegawatan situasi tadi. Ibu Ningsih memang berbaring di sofa ruang tamu, tapi wajahnya terlihat cukup segar. Tidak ada ambulans atau petugas medis. "Mana dokternya?" tanya Andini kebingungan. "Udah pada pulang. Katanya masa kritisnya udah lewat," jawab Raka enteng. "Tensi darahnya sempat naik drastis, tapi udah dikasih obat penenang di bawah lidah." "Andini, nak, kamu udah pulang?" Ibu Ningsih tiba-tiba bersuara dengan nada dibuat-buat. "Makasih ya udah ninggalin kerjaan demi ibu." "Gimana perasaan ibu sekarang?" tanya Andini, menyelidiki. "Udah mendingan, jauh lebih mendingan. Begitu dengar kamu mau pulang, dada ibu rasanya langsung plong. Mungkin ibu cuma kepikiran karena takut ditinggal sendirian." Andini menatap mertuanya lekat-lekat. Rona merah di pipinya, tatapan matanya yang jernih, dan suaranya yang cukup bertenaga sama sekali tidak mencerminkan orang yang sejam lalu dikabarkan hampir mati karena serangan jantung. "Memangnya apa kata dokter tadi? Diagnosanya apa?" "Ah, nggak ada yang serius. Cuma penyakit orang tua, masuk angin duduk, asam lambung naik ke dada. Disuruh banyak istirahat dan jangan banyak pikiran." Malam harinya, setelah Ibu Ningsih masuk ke kamar, Andini mencoba menginterogasi suaminya. "Mas Raka, kamu nggak merasa aneh ya ibumu bisa sembuh secepat itu?" "Aneh apanya? Kan udah dikasih obat sama dokternya." "Dokter dari mana? Aku sama sekali nggak ngelihat ada tanda-tanda medis di rumah ini." "Lah kan mereka udah keburu balik sebelum kamu nyampe. Coba mana kwitansi atau resep dari dokternya? Pasti ada dokumen laporannya kan kalau panggil petugas medis darurat?" Raka langsung mengerutkan dahi. "Din, kamu nuduh ibuku pura-pura sakit? Aku cuma mau tahu fakta sebenarnya apa yang terjadi." "Faktanya adalah orang tua lagi sakit parah, tapi kamu bukannya empati malah bertingkah kayak detektif lagi nyinterogasi tersangka." Andini sadar perdebatan ini tidak akan membuahkan hasil, tapi kecurigaannya sudah terlanjur mengakar. Serangan penyakit itu terjadi di saat yang sangat pas, menghilang dengan sangat cepat, dan secara kebetulan sukses menggagalkan pertemuannya yang bernilai miliaran rupiah. Seminggu kemudian, skenario yang sama persis kembali terulang. Hari itu, Andini dijadwalkan melakukan presentasi akhir di depan Dewan Direksi perusahaannya, kesempatan terakhirnya untuk mendapatkan persetujuan pendanaan setelah gagalnya lobi dengan investor asing tempo hari. Dan tebak apa? Di momen paling menentukan, panggilan dari Raka kembali masuk. "Din, ibu kumat lagi." Dia nggak bisa bangun dari kasur, kakinya lemas nggak bisa digerakin. Namun kali ini, Andini memilih bersikap tegas. "Mas Raka, aku nggak bisa ninggalin kerjaan sekarang.
telepon IGD rumah sakit, atau bawa ibu langsung ke UGD. Din, kamu benar-benar nggak punya hati. Ibu lagi meregang nyawa dan kamu malah mikirin presentasi. Kalau memang ibu sedang meregang nyawa, yang dia butuhkan itu dokter, bukan aku, bentaknya. Lalu mematikan telepon. Presentasi hari itu berjalan lancar dan proyeknya akhirnya disetujui, tetapi perasaan Andini terasa sangat berat. Begitu tiba di rumah, ia disambut dengan keheningan dan tatapan penuh kecaman. Nak, ibu ngerti kok kalau kerjaan itu penting, kata Ibu Ningsih dengan nada melankolis yang berlebihan. Tapi kalau lagi ada keluarga yang meregang nyawa. Bu Ningsih, keadaan ibu sekarang sudah baik kan? Sela Andini ketus. Udah mendingan. Raka tadi telaten banget ngurusin ibu. Anak ibu memang yang paling peduli. Andini kembali mengamati mertuanya yang tampak sehat walafiat. Bahkan di atas meja makan terdapat sisa piring kotor yang menandakan seseorang baru saja makan dengan lahap. Terus, tadi kata dokter apa? Tadi nggak sempat panggil dokter. Raka mau neken nomor rumah sakit, tapi ibu larang. Sayang duitnya. Ibu cuma tiduran aja, digosok minyak kayu putih, terus minum teh manis anget, syukurlah langsung enakan. Tiba hari Jumat, Andini memutuskan untuk melakukan investigasi kecil-kecilan. Kebetulan ia sedang mengambil cuti, sementara Raka pamit keluar untuk urusan interview lagi. Ibu Ningsih memberitahu bahwa ia ada jadwal check-up rutin ke puskesmas. Andini, bisa tolong antar ibu sampai depan jalan gak buat ke puskesmas? Pinta mertuanya. Tentu, Bu. Sepanjang perjalanan singkat itu, Ibu Ningsih tak henti-hentinya mengeluhkan kondisi jantung dan tekanan darah tingginya. Andini menurunkan mertuanya tepat di depan gerbang puskesmas, lalu berpura-pura melajukan mobilnya untuk pergi. Tapi setelah berkeliling sebentar, ia kembali dan memarkir mobilnya di sudut jalan yang tersembunyi. Tepat 1 jam kemudian, Ibu Ningsih keluar dari gedung puskesmas. Anehnya, ia tidak berjalan ke arah pangkalan ojek atau halte angkot, melainkan menghampiri sebuah mobil SUV mewah sebuah Pajero Sport keluaran terbaru yang terparkir di dekat situ. Di kursi pengemudi, duduk seorang pria paruh baya berusia akhir 40-an, mengenakan kemeja rapi layaknya eksekutif. Ibu Ningsih masuk ke kursi penumpang depan, dan mobil mewah itu pun melaju menuju kawasan elit di Jakarta Selatan. Andini segera membuntuti dari jarak aman. Mobil SUV itu akhirnya berbelok masuk ke pelataran sebuah apartemen mewah di kawasan Pondok Indah, di mana harga 1 unitnya tak kurang dari belasan miliar rupiah. Ibu Ningsih turun dari mobil, mencium pipi pria itu dengan akrab, lalu melangkah santai memasuki lobi apartemen. Andini memarkir mobilnya dan memutuskan untuk menunggu. 3 jam kemudian, mertuanya keluar dari lobi, kembali masuk ke mobil SUV yang sama, dan mereka melaju menuju arah Bekasi. Andini mengikuti lagi, mobil itu berhenti tepat di halte dekat puskesmas. Ibu Ningsih turun dan berjalan gontai ke arah pangkalan angkot, bersikap seolah-olah tak terjadi apa-apa. Malam itu di meja makan, Ibu Ningsih kembali bercerita soal kunjungannya ke dokter. Kata Pak Dokter, untuk ukuran umur segini kondisi ibu lumayan bagus, tapi tetap harus jaga pantangan, jangan sampai stres. Habis dari puskesmas, ibu kemana lagi? Tanya Andini dengan nada polos tak berdosa. Oh, nggak kemana-mana. Cuma jalan-jalan cari angin sebentar, mumpung cuacanya lagi enak. Jalan-jalan cari angin di daerah mana, Bu? Di taman deket puskesmas situ aja. Andini mengangguk-angguk, namun darahnya mendidih. Mertuanya berbohong tanpa berkedip sedikit pun, tapi untuk apa? Dan siapa pria di dalam Pajero itu? Akhir pekan itu, Andini menghubungi seorang kenalannya yang bekerja sebagai agen properti kelas atas. Ia mendeskripsikan ciri-ciri pria tersebut beserta mobilnya, dan meminta temannya mengecek siapa pemilik unit di apartemen Pondok Indah tersebut. Hari Senin, temannya menelepon. Din, dari deskripsi yang lokasi, kemungkinan besar itu Pak Haryo Kusumo, bos besar perusahaan konstruksi. Dia punya unit apartemen 3 kamar di situ. Ada masalah apa emangnya? Nggak apa-apa, cuma iseng nanya aja. Andini segera googling nama Haryo Kusumo. Ternyata dia adalah seorang pengusaha sukses, pemilik beberapa perusahaan, dan berstatus duda. Foto di profil perusahaannya sangat identik dengan pria yang mengemudikan SUV itu. Namun kejutan terbesarnya justru datang dari jalur yang tidak terduga. Saat iseng membuka portal jual beli properti, Andini secara kebetulan menemukan alamat yang sangat familiar. Rumah Ibu Ningsih di kampung ternyata disewakan dengan harga 10 juta per bulan. Di kolom deskripsi tercantum, hubungi pemilik langsung, BPK, Haryo K. Jantung Andini berdegup makin kencang. Artinya, Ibu Ningsih tidak pernah ditipu mafia tanah. Beliau menjual rumahnya kepada Pak Haryo, tapi anehnya masih sering bolak-balik ke sana. Atau jangan-jangan, rumah itu tidak dijual lepas,
melainkan di balik nama demi keuntungan tertentu, ia harus mencari tahu kebenarannya. Andini akhirnya menyewa jasa detektif swasta atas rekomendasi rekan kerjanya. Seminggu kemudian, laporan tebal sudah ada di tangannya, dan isinya sukses membuat Andini merasa ingin pingsan saking marahnya. Ibu Ningsih memang benar telah menjual rumahnya kepada Pak Haryo Kusumo. Namun bukan seharga 500 juta rupiah seperti yang ia tangisi, melainkan 1,5 miliar. Lebih mengejutkan lagi, penjualan itu diikat dengan perjanjian hak pakai seumur hidup, semacam anuitas properti. Ibu Ningsih diizinkan menempati properti lain milik Haryo sesukanya, dan sebagai gantinya, setelah beliau meninggal, rumah di kampung itu sepenuhnya menjadi hak milik Haryo Kusumo tanpa sengketa ahli waris. Tapi fakta yang paling bikin mual ada di lampiran mutasi rekening. Setiap bulan, Haryo mentransfer uang saku sebesar 15 juta ke rekening Ibu Ningsih. Dan lucunya, di hari yang sama, Ibu Ningsih selalu memforward uang 15 juta itu ke rekening pribadi Raka. Artinya, Raka dari awal sudah tahu kalau ibunya tidak pernah ditipu. Mereka berdua berkomplot memainkan drama murahan, mengubah Ibu Ningsih menjadi nenek miskin yang terlunta-lunta, padahal aslinya sang ibu mertua mendapat aliran dana yang nominalnya jauh lebih besar dari gaji Raka saat masih bekerja dulu. Malam itu juga, Andini mencetak semua bukti tersebut dan mengadakan sidang keluarga dadakan. Bu Ningsih, ada hal serius yang perlu saya bicarakan, kata Andini begitu mendapati mertuanya sedang asyik menonton sinetron di ruang tamu. Tentu, Nak, ada apa gerangan? Andini melempar setumpuk kertas mutasi bank ke atas meja ruang tamu. Tentang pendapatan ibu. Air muka Ibu Ningsih berubah drastis dalam sepersekian detik, meski ia segera menguasai diri. Pendapatan apa maksudmu? Aliran dana 15 juta per bulan dari Pak Haryo Kusumo, dan 1,5 miliar dari hasil penjualan rumah. Wajah mertuanya memucat pasi, namun ia masih berusaha berkelit. Nak, ibu nggak ngerti kertas apa ini yang kamu bawa. Mas Raka, teriak Andini. Keluar kamu ke sini sekarang. Raka keluar dari kamar dengan wajah bingung. Namun begitu matanya menangkap tumpukan dokumen di atas meja, darah di wajahnya seolah tersedot habis. Duduk, perintah Andini dingin. Kita harus meluruskan banyak hal. Meluruskan apa? Raka mencoba memasang tampang terkejut. Meluruskan kenapa kamu rutin nerima transferan belasan juta dari ibumu yang katanya udah jatuh miskin dan kehilangan tempat tinggal, dan kenapa kalian berdua asyik membohongiku selama sebulan penuh. Ibu Ningsih tiba-tiba mulai menangis terseduh-seduh. Andini, sayang, kamu nggak paham situasinya. Saya paham jauh lebih banyak dari yang kalian kira. Rumah ibu tidak pernah dirampas mafia tanah. Rumah itu ibu jual ke Pak Haryo dengan sistem anuitas seumur hidup. Ibu dapat uang saku bulanan dari dia, dan uang itu ibu transfer ke anak ibu yang pengangguran ini. Tapi di depanku, kalian jualan drama kemiskinan. Raka menundukkan kepalanya. Din, ini semua nggak gampang buat dijelasin. Coba jelaskan. Aku punya banyak waktu malam ini. Ibu memang ngejual rumahnya, bukan ke mafia, tapi ke Pak Haryo. Dia teman lama keluarga kita. Oh, saking lamanya sampai dia ngasih jatah bulanan 15 juta? Sungguh kesepakatan bisnis yang menyentuh hati. Dia ngasih uang bulanan ke ibumu, dan ibumu ngasih uang bulanan ke kamu. Hebat. Ibu Ningsih berhenti menangis dan tiba-tiba menatap menantunya dengan sorot mata penuh kebencian. Iya. Ibu memang ngasih uang ke anak ibu sendiri. Terus apa masalahnya? Masalahnya adalah kalian berbohong. Kalian main drama jadi orang miskin yang terzalimi, padahal kalian hidup jauh lebih enak dari kebanyakan orang. Uang ibu ya hak ibu mau dipakai buat apa aja. Tentu saja hak ibu. Tapi kenapa harus pakai skenario ditipu mafia? Kenapa harus pakai air mata buaya soal kemiskinan? Mertuanya itu berdiri tegap. Sosok nenek tua renta yang lemah itu menguap begitu saja, digantikan oleh postur seorang wanita tua yang manipulatif dan penuh perhitungan. Karena ibu nggak sudi anak ibu dinafkahi sama istrinya, laki-laki itu kodratnya yang ngasih makan keluarga, bukan sebaliknya. Oh, jadi dinafkahi sama duit ibunya itu lebih kodrat dibanding dinafkahi dari hasil kerja keras istrinya? Sindir Andini. Itu benar-benar prinsip yang luar biasa. Ibu Ningsih mendengus. Itu namanya uang keluarga. Andini menggeleng tak percaya. Bisa dipahami. Lalu, drama pingsan pas aku lagi ada meeting besar itu juga bagian dari tradisi keluarga? Pingsan apanya? Raka mencoba menyela. Ibu memang sakit, jangan asal nuduh. Mas Raka, gara-gara serangan jantung fiktif ibumu itu, aku kehilangan kontrak senilai 45 miliar, padahal hari itu ibumu sesehat binaragawan. Ibu Ningsih mendecih. Sesehat binaragawan? Gitu ya caramu ngomongin orang tua? Saya sangat menghormati orang tua, asalkan mereka bukan pembohong dan manipulator yang merusak hidup saya,
balas Andini tak kalah sengit. Andini, jaga omonganmu sama ibuku, bentak Raka, emosinya mulai tersulut. Dan kamu jaga sikapmu, jangan membela orang yang dengan sengaja mensabotase karier istrimu sendiri. Nggak ada yang sabotase kariermu, kamu aja yang kegilaan kerja. Kegilaan kerja? Terus apa salahnya? Aku gila kerja biar kita bisa hidup enak. Andini menatap suaminya. Mas, aku kerja banting tulang selama 3 tahun biar kita bisa nyicil rumah ini, makan enak, hidup layak. Dan pas aku akhirnya dapat promosi impian, kamu malah sibuk selingkuh di belakangku. Ibumu main drama sakit-sakitan biar aku gagal meeting, semuanya salahku? Kamu berubah, Din, kamu jadi beda. Iya, aku berubah karena sekarang aku berpenghasilan jauh lebih besar dari kamu. Ternyata itu dosa besar di mata kalian. Ibu Ningsih merangkul pundak putranya secara protektif. Raka, jangan dengerin omongan dia. Dia memang gak pernah menghargaimu. Sedangkan kalian sangat menghargainya. Saking menghargainya sampai kalian rela ngancurin pernikahannya demi ngontrol hidupnya. Ibu cuma melindungi anak ibu dari perempuan materialistis yang otaknya cuma dipenuhi angka-angka rekening, balas Ibu Ningsih berapi-api. Andini menarik napas panjang. Tahu nggak? Saya muak dengan sinetron murahan ini. Pilihannya cuma 2. Hentikan semua permainan gila ini sekarang juga, atau besok pagi saya ajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Gugat aja sana. Potong Raka tiba-tiba, suaranya meninggi, mungkin itu memang jalan yang terbaik. Kata-kata suaminya mendarat seperti tamparan keras di pipi Andini. Ia tak pernah menyangka suaminya akan sebegitu gampangnya membuang pernikahan mereka demi mempertahankan egonya yang terluka. Oke, jawab Andini pelan namun sangat dingin. Kalau itu maumu. Keesokan harinya, Andini kembali dihantam fakta baru yang benar-benar menjadi paku terakhir di peti mati pernikahannya. Ternyata, Raka sudah bekerja di perusahaan Vika Ramadhani selama 2 minggu dengan gaji 10 juta sebulan, tanpa pernah sekalipun memberitahunya. Informasi itu ia dapatkan dari mantan teman kantor Raka yang tak sengaja berpapasan di kedai kopi. Din, titip salam buat Raka ya. Dengar-dengar dia sekarang udah ditarik kerja di perusahaannya Vika. Lumayanlah perusahaannya bagus, gajinya juga lumayan. Malam itu, Andini langsung menembak suaminya. Mas Raka, kamu sekarang udah kerja ya? Raka tampak gugup. Ya, bisa dibilang gitu. Di mana? Di perusahaan kontraktor swasta. Perusahaan kontraktor swastanya Vika Ramadhani, jeda yang sangat panjang terjadi. Raka menelan ludah. Iya, udah berapa lama? 2 minggu. Dan kenapa kamu nggak ngomong apa-apa ke istrimu? Aku nggak mau bikin kamu kepikiran. Aku tahu kamu pasti bakal mikir macem-macem. Andini tertawa hambar. Mikir macem-macem? Maksudmu, mikir kalau suamiku diam-diam kerja buat selingkuhannya dan merahasiakan itu dari istrinya? Vika bukan selingkuhanku, kita cuma temen. Oh, cuma temen? Temen yang lagi nyusun masa depan bareng? Raka tidak menjawab, dan kebisuan itu sudah menjadi jawaban yang paling valid. Lucu banget ya, lanjut Andini. Setengah tahun lalu kamu ngeluh ngerasa nggak berharga gara-gara nganggur. Sekarang pas kamu udah punya kerjaan, kamu malah nutup-nutupinnya. Kenapa? Takut wibawamu luntur? Karena aku nggak mau kamu ngatur-ngatur hidupku lagi. Bentak Raka tiba-tiba. Ngatur? Kapan aku pernah ngatur hidupmu? Aku cuma ngatur jadwal kerjaku, keuanganku, dan rencanaku sendiri. Kamu pikir mentang-mentang aku gajinya lebih gede, terus aku jadi mandor di rumah ini? Andini menatap suaminya lekat-lekat. Mas, aku mau nanya satu hal aja. Kamu sebenarnya masih mau sama aku atau enggak? Raka memalingkan wajahnya. Aku nggak tahu, semuanya ruwet. Ruwet karena apa? Karena pacarmu? Atau karena ibumu? Jangan panggil ibuku dengan sebutan nggak sopan. Terus aku harus manggil dia apa? Nenek sihir yang pura-pura miskin sambil ngantongin 15 juta sebulan? Yang main drama sakaratul maut biar kontrak kerjaku berantakan? Dari ruang keluarga, terdengar sahutan Ibu Ningsih. Raka, kalian teriak-teriak apa sih di dalam? Bukan apa-apa Bu, jawab Raka cepat. Udah mau kelar kok. Oh, belum kelar, sahut Andini. Aku pengen ibumu denger semuanya langsung. Andini berjalan keluar kamar, menghampiri Ibu Ningsih, yang sedang berpura-pura sibuk memencet remote TV. Bu Ningsih, ada yang mau saya sampaikan ke Ibu. Ada apa nak? Saya udah tahu semua soal manuver keuangan Ibu. Soal Pak Haryo, soal jatah bulanan, soal kerjaannya Raka di tempat Vika. Dan saya juga tahu soal akting serangan jantung Ibu. Mertuanya menoleh ke arah Andini, wajahnya datar tak berekspresi. Terus, kamu mau lakuin apa? Saya minta Ibu hentikan sandiwara konyol ini. Sandiwara apa? Berhenti main victim sebagai nenek miskin. Berhenti sabotase kerjaan saya,
dan biarkan saya sama Raka nyelesain urusan kami berdua tanpa campur tangan ibu. Ibu Ningsih bangkit dari sofa, berdiri tegak menyamai tinggi Andini, kilat matanya memancarkan aura seorang predator. Anak muda, kamu lupa sedang berhadapan dengan siapa? Raka itu darah dagingku, dan ibu bakal lindungin dia dari perempuan macam kamu. Perempuan macam saya? Maksudnya perempuan karier yang nyari uang halal buat keluarga? Perempuan rakus yang mau mengubah anak laki-laki kebanggaan ibu jadi suami takut istri. Lebih baik suami yang setara sama istrinya, daripada anak mami yang bahkan gak berani ambil keputusan buat hidupnya sendiri. Ibu Ningsih melangkah maju, jarak mereka sangat dekat. Mending jadi anak mami, daripada jadi boneka di tangan istri gila harta. Kamu pikir ibu gak tahu rencanamu? Kamu mau bawa Raka jauh-jauh keluar kota, misahin dia dari ibunya, supaya dia sepenuhnya bergantung sama duit haramu itu. Andini merasakan emosinya benar-benar mencapai batas. Saya cuma mau kami hidup layak-layaknya suami istri normal, tanpa ada pihak ketiga yang merekoki urusan kami. Ibu bukan pihak ketiga, ibu ini yang ngelahirin dia. Iya, ibu yang ngelahirin, tapi bukan ibu yang tidur seranjang sama dia. Dan kamu adalah istri yang durhaka. Istri yang baik itu mendukung suami, bukan mengerdilkannya. Mengerdilkan bagaimana? Lewat kesuksesanku? Lewat uang yang kubawa pulang? Itu yang bikin dia merasa kerdil? Pada saat itu, Raka muncul dari kamar. Bu, Din, udah cukup. Raka, kata ibunya, kasih tahu perempuan ini di mana tempat aslinya berada. Andini berbalik menatap suaminya. Mas Raka, coba kasih tahu aku, di mana tempat asliku? Raka berdiri terpaku di tengah ruangan, matanya melirik bolak-balik antara ibu dan istrinya. Wajahnya memancarkan kebingungan dan kepengecutan yang amat sangat. Aku nggak tahu, gumamnya pelan. Aku udah pusing. Kalau gitu mari kita luruskan di sini sekarang juga, tantang Andini. Sebenarnya apa yang kamu mau dari pernikahan ini? Aku cuma mau semuanya balik kayak dulu lagi, keluh Raka. Kayak dulu waktu kamu masih nganggur dan aku yang nanggung biaya hidup kita? Bukan gitu, waktu kita masih sederajat. Kita selalu sederajat. Masalahnya cuma karena aku punya kesempatan berkembang, dan itu mengintimidasi ego kalian berdua. Ibu Ningsih tiba-tiba menyela. Tuh kan Raka, ibu bilang juga apa? Istrimu ini memang menganggap dirinya lebih hebat dari kamu. Bu Ningsih, cukup, potong Andini tajam. Saya sudah muak dengan sirkus ini, penyakit bohongan, kebohongan soal mafia tanah, drama air mata buaya. Raka, kamu dengar sendiri kan istrimu ngomong kasar ke ibu? Ibu Ningsih mulai merengek fiktif. Raka mengepalkan tangannya. Din, jaga nada bicaramu ke ibu. Oh, ke ibu harus jaga nada bicara? Tapi ke istri boleh bohong, boleh selingkuh? Selingkuh apaan sih? Kita ini lagi bahas nilai-nilai keluarga. Andini tertawa getir yang terasa perih di tenggorokan. Nilai keluarga apa? Nilai kebohongan, nilai keegoisan, nilai di mana suami harus menyembunyikan pekerjaannya dari istrinya sendiri? Aku nggak nyembunyiin. Aku cuma ngerasa nggak perlu laporan sama kamu layaknya anak buah ke bosnya. Laporan? Mas, kita ini suami istri, partner seumur hidup. Atau aku yang salah mengartikan pernikahan ini? Ibu Ningsih kembali ikut campur. Pernikahan itu kalau istri tunduk sama suami, bukan istri yang mau jadi kapten kapal. Kapan aku pernah mau jadi kapten kapal? Aku cuma ngejalanin rencana hidupku, ambisiku, uang hasil keringatku. Andini benar-benar merasa sudah sampai pada titik didihnya. Asal kalian tahu saja, besok saya ada jadwal signing kontrak terbesar dalam hidup saya. Kalau kalian masih mau ngelanjutin sirkus ini, silakan mainkan perannya tanpa saya. Andini berbalik dan masuk ke kamar, mengunci pintu. Namun suara ibu mertuanya masih terdengar menembus celah pintu. Tuh kan, Raka. Kerja, kerja, kerja. Kerjaan terus yang diurusin, suami ditelantarin. Andini berdiri mematung. Besok adalah hari penentuan. Ia akan menandatangani kontrak pembangunan pusat perbelanjaan senilai 100-120 miliar. Jika semua berjalan lancar, kariernya akan meroket tak terkendali. Jika gagal, ia harus merangkak lagi dari nol. Pagi harinya Andini bangun sangat awal. Raka masih tidur mendengkur memunggunginya. Dari arah dapur, terdengar suara gemerincing alat masak. Sepertinya Ibu Ningsih sudah bangun dan sedang memasak sarapan. Andini berdandan serapi mungkin, memakai setelan kerja terbaiknya, memeriksa ulang semua berkas di dalam tasnya. Pantulan dirinya di cermin menampilkan sosok wanita karier yang elegan dan tangguh, namun hatinya bergetar menahan ketegangan luar biasa. Mas, aku berangkat, pamitnya pelan. Raka membuka sebelah matanya yang masih mengantuk. Good luck, gumamnya, lalu kembali menarik selimut.
Di dapur, Ibu Ningsih sedang menggoreng telur. Pagi, nak. Mau sarapan dulu? Sapa mertuanya ramah, seolah pertengkaran hebat semalam tak pernah terjadi. Makasih Bu. Udah kesiangan. Pagi bener berangkatnya. Mau kemana sih? Ke kantor. Ada meeting penting. Ibu Ningsih menggeleng-gelengkan kepala sambil menghela napas. Kerja lagi, kerja lagi. Kapan sih kamu mau nyempetin waktu buat ngurus keluarga? Andini tak membalas ucapan itu dan segera keluar rumah. Prosesi penandatanganan kontrak akan dilangsungkan di kantor pusat perusahaan developer di kawasan Mega Kuningan. Andini tiba setengah jam lebih awal, mengecek ulang dokumennya, dan melatih kalimat-kalimat krusial yang akan ia ucapkan. Pukul 10 tepat, perwakilan dari pihak klien memasuki ruang rapat. 3 pria parubaya dengan setelan jas mahal. Mereka meneliti proposal proyek, mengajukan beberapa pertanyaan teknis yang mendalam, dan mengangguk puas mendengar jawaban Andini yang lugas. Ibu Andini, penawaran dari perusahaan Anda sangat sesuai dengan harapan kami, kata Direktur Utama pihak klien, kita bisa langsung masuk ke tahap penandatanganan kontrak. Jantung Andini berdegup kencang kegirangan. Inilah momen yang ia tunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Kontrak 120 miliar yang akan menempatkannya di jajaran elit para eksekutif properti negeri ini. Tim legal klien mulai membacakan detail klausul perjanjian. Andini mendengarkan dengan saksama meski hatinya sudah melompat-lompat kegirangan. Semuanya sudah disepakati sebelumnya, tinggal membubuhkan tanda tangan. Tepat pukul 11:30 siang, ponsel Andini bergetar. Layarnya menampilkan nama, Raka. Andini menekan tombol reject dan mengatur ponselnya ke mode silent. Semenit kemudian, layar ponsel itu kembali menyala dengan notifikasi pesan beruntun dari Raka. Din, kondisi ibu kritis banget, tolong pulang sekarang. Jantung ibu kumat parah. Ini aku udah panggil ambulans. Din, angkat teleponnya. Ibu mau ngomong sama kamu. Andini menatap layar ponselnya dan tersenyum getir. Tentu saja, tepat di saat ia sedang memegang pena untuk kontrak terbesarnya, Ibu Ningsih secara ajaib kembali terserang penyakit mematikan. Ponselnya kembali menyala, kali ini panggilan masuk. Maaf bapak-bapak, ada panggilan emergensi dari keluarga, kata Andini meminta izin. Ia keluar sejenak ke koridor. Din, kamu di mana sih? Suara Raka langsung meledak di seberang telepon. Ibu pingsan. Mas, aku lagi signing kontrak. Kontrak apaan? Orang lagi sekarat. Cepet telepon ambulans sana. Bukannya tadi kamu udah nelepon ambulans? Lagian kamu kan laki-laki dewasa. Urus aja ibumu sendiri. Kok kamu tega banget? Ibu nangis-nangis nyariin kamu. Katanya dia nggak bakal tenang kalau kamu belum pulang. Andini memejamkan matanya, muak dengan taktik pemerasan emosional yang murahan ini. Mertuanya benar-benar tahu momen yang tepat untuk melancarkan serangan sabotase. Mas, aku nggak bisa pulang sekarang. Din, kamu benar-benar iblis. Ibumu lagi sekarat tapi otakmu cuma mikirin meeting. Oke, kata Andini setelah jeda beberapa detik. Aku pulang, tapi aku selesain dulu tanda tangannya. Nggak bisa, kamu pulang sekarang. Ambulansnya lagi di jalan. Andini kembali ke ruang rapat. Bapak-bapak, saya sangat memohon maaf, ada kondisi gawat darurat keluarga yang mendadak. Bisakah kita menunda penandatanganan ini sekitar 1 jam saja? Direktur utama klien tersebut mengerutkan kening. Jadwal kami hari ini sangat padat, Bu Andini. Setelah makan siang, kami berdua harus terbang ke luar kota. Saya cuma butuh waktu 1 jam buat ngecek kondisi ke rumah. Lalu saya akan segera kembali. Bu Andini, kami tidak bisa menunggu. Pilihannya adalah tanda tangan sekarang, atau kita undur hingga minggu depan. Dada Andini terasa sesak. Diundur hingga minggu depan sama artinya dengan membatalkan kontrak ini. Klien pasti akan membuka peluang untuk developer saingan. Ponselnya menyala lagi. Din, ibu ngotot minta dibawa ke ICU. Katanya napasnya udah putus-putus. Andini menggertakkan gigi. Mas, kamu itu laki-laki. Tangani situasi itu sendiri. Gimana caranya? Ini ibuku. Dan ini pekerjaanku. Kerjaan ini lebih penting daripada drama ibumu yang pura-pura sekarat. Din, kamu gila. Cepat pulang. Andini menatap para investor yang sedang menunggu keputusannya dengan raut tak sabar. 120 miliar. Atau sandiwara episode kesekian dari Ibu Ningsih. Mas, aku bakal nyampe rumah sejam lagi. Sejam lagi bisa jadi ibuku udah jadi mayat. Kalau gitu siap-siap aja telepon petugas pemakaman. Andini langsung menutup teleponnya dan mematikan daya ponselnya. Ia berjalan tegap menuju meja rapat. Mari kita tanda tangani kontrak ini sekarang, Pak. Namun fokus Andini sudah hancur lebur. Pikirannya terbelah antara kontrak yang sedang ia baca dan rasa was-was di kepalanya. Bagaimana kalau kali ini Ibu Ningsih benar-benar terkena serangan jantung sungguhan? Akhirnya, hati nuraninya mengalahkan logikanya.
Maafkan saya, Pak. Saya benar-benar harus mengecek keluarga saya. Ini tidak akan lama. Ia membereskan dokumennya dengan tergesa-gesa dan berlari meninggalkan ruang rapat, mengutuki dirinya sendiri atas kelemahannya. Sesampainya di rumah, pemandangan yang menyambutnya adalah sesuatu yang sudah ia duga. Ibu Ningsih memang terbaring di sofa ruang tamu sambil memegangi dadanya dan merintih kesakitan, sementara Raka sibuk mondar-mandir membawakan segelas air dan obat. "Andini, sayang, kamu akhirnya datang." Sapa mertuanya, nada suaranya mendadak berubah ceria ketika melihat wajah Andini. "Mana petugas ambulansnya?" tanya Andini langsung to the point. "Udah pada balik, masa krisisnya barusan aja lewat," jawab Raka santai. "Cepat banget lewatnya, benar-benar keajaiban medis." "Din, jangan mulai deh. Ibu benar-benar kritis tadi." Andini menatap mertuanya lekat-lekat. Ibu Ningsih berbaring mengenakan daster batik yang bersih, rambutnya disisir rapi, dan wajahnya bahkan tampak memakai sedikit bedak. Sama sekali tidak mencerminkan orang yang baru saja lolos dari maut. "Gimana perasaan ibu sekarang?" "Udah agak mendingan, Nak. Puji Tuhan. Begitu dengar kamu di jalan mau kemari, dada ibu rasanya langsung enteng. Praktis sekali." "Terus dokter bilangnya apa?" "Ya gitu deh, penyakit orang tua. Asam lambung naik, tensi tinggi, stres." Andini diam-diam menyalakan perekam suara di ponsel yang ia genggam di dalam saku celananya. Firasatnya mengatakan bahwa percakapan ini akan bermuara pada sesuatu yang sangat penting. "Bu Ningsih, kok kebetulan banget ya ibu kumat tepat di hari saya ada penandatanganan kontrak 120 miliar? Ibu Ningsih menatapnya dengan wajah pura-pura terkejut. "Emangnya hari ini ada yang spesial?" "Iya, hari penandatanganan kontrak terbesar dalam hidup saya." "Oh, soal urusan duit lagi." Ibu Ningsih mengibaskan tangannya meremehkan. "Duit, duit, duit terus yang dipikirin." "Tentu saja. Uang dari kerjaan itulah yang menafkahi keluarga ini." "Yang namanya menafkahi keluarga itu urusannya laki-laki, bukan perempuan." Potong mertuanya tiba-tiba, nada suaranya mendadak tinggi dan bertenaga. "Laki-laki yang mana? Suami saya yang pengangguran ini?" "Aku kerja," sahut Raka tiba-tiba, tak terima disinggung soal statusnya. "Udah hampir sebulan aku kerja." "Iya, setelah setengah tahun jadi benalu di rumah ini, dan lucunya kamu malah menyembunyikan kerjaanmu sendiri layaknya maling." Andini merasakan bendungan kesabarannya hancur lebur. "Benalu katamu?" bentak Raka. "Aku nggak pernah minta buat dinafkahi sama kamu. Terus aku harus apa? Nontonin kamu tiduran tiap hari di sofa nungguin mukjizat datang dari langit?" Ibu Ningsih bangkit dari sofa. Penyakit jantungnya menguap begitu saja. Gerakannya lincah dan energik. "Kamu pikir kerjaanmu itu lebih penting dari keluarga?" jerit mertuanya, menunjuk tepat ke wajah Andini. "Saya pikir, kerjaan saya yang membuat keluarga ini tidak mati kelaparan." "Mati kelaparan?" ejek Ibu Ningsih. "Kamu pikir kalau kamu nggak kerja di kantor mewah itu dunia bakal kiamat? Kapan kamu mau bertingkah layaknya istri yang benar? Kapan kamu berhenti selingkuh sama kerjaanmu? Dan kapan anak kesayangan ibu ini berhenti selingkuh sama mantan teman SMA-nya?" Wajah Raka memerah padam. "Apa hubungannya sama Vika?" "Hubungannya adalah karena kamu nyusun rencana hidup baru sama dia. Dan itu keputusan yang sangat tepat," teriak Ibu Ningsih tanpa tedeng aling-aling. "Perempuan itu tahu caranya ngehargain laki-laki. Nggak kayak kamu yang bisanya cuma jadi mandor." "Bu!" Raka berusaha mencegah ibunya, tapi wanita tua itu sudah tidak bisa direm lagi. Topeng nenek malang yang selama ini dipakainya telah hancur sepenuhnya. "Kenapa Raka? Emang bener kan ibu ngomong apa adanya? Istrimu yang sok jagoan ini ngerasa karena dia yang bawa duit, dia bisa nginjak-nginjak kepala suaminya." "Kapan aku pernah nginjak kepala suami?" jerit Andini. "Kamu selalu nginjak-nginjak dia pakai rencanamu, pakai kesombonganmu, pakai miliaran rupiahmu itu." Raka yang sedari tadi mencoba menengahi, akhirnya ikut tersulut. Kemarahan dan ego laki-lakinya yang terluka meledak bersamaan. Matanya menyiratkan kebencian yang sama seperti saat ia berbicara dengan selingkuhannya. "Ibu bener," bentak Raka tiba-tiba, suaranya menggelegar ke seluruh ruangan. "Kamu berubah, Din. Kamu jadi angkuh. Kamu pikir karena gajimu lebih gede, kamu jauh lebih berharga dari aku." "Mas, apa sih yang kamu omongin?" "Aku ngomong apa yang selama ini aku rasain." Raka melangkah mendekati Andini dengan wajah merah padam penuh amarah. "Aku masa bodoh gajimu naik dan pendapatanmu 150 juta sebulan. Resign sana, dan layani ibuku," teriaknya memekakan telinga, sementara Ibu Ningsih meremas dadanya dengan gaya teatrikal khas sinetron Indosiar. Andini mematung, seolah baru saja disiram air es di tengah siang bolong. Inilah dia, wajah asli laki-laki yang ia nikahi.
Bukan sosok pria penyayang yang sedang terpuruk, melainkan pria egois dan patriarkis yang tak sudi melihat istrinya berdiri lebih tinggi darinya. "Layani ibumu?" ulang Andini dengan suara yang sangat pelan, nyaris berbisik. "Iya. Daripada kamu pecicilan dari satu kantor ke kantor lain ngebanggain diri, istri normal itu harusnya ngabdi di rumah." "Istri yang normal mikirin suaminya, bukan cuma mikirin duit," sahut Ibu Ningsih mengompori. "Bener banget kamu, Raka. Biar tahu rasa dia." Andini perlahan merogoh saku celananya dan mematikan tombol rekam di ponselnya. 20 menit percakapan tanpa filter, lengkap dengan kalimat emas dari Raka. "Itu lebih dari cukup." "Mas Raka, kamu sadar sepenuhnya sama apa yang barusan kamu ucapin?" tanya Andini. Nada suaranya kembali normal, bahkan terdengar menakutkan karena begitu tenang. "100% sadar. Aku udah muak sama tingkah sok berkuasamu." "Oke, sangat jelas," ucap Andini sambil tersenyum kecil. "Kalau gitu, ada yang mau kutunjukin ke kalian berdua." Andini berjalan ke arah kamarnya, membuka brankas kecil di lemari bajunya, dan mengambil sebuah map bening. Ia kembali ke ruang tamu dan melemparkan map itu tepat ke atas meja. "Apa ini?" tanya Raka dengan wajah waspada. "Dokumen jual beli rumah ibumu. Salinan perjanjian anuitas seumur hidup dengan Pak Haryo Kusumo, serta bukti mutasi bank rutin kalian." Wajah kedua manusia di depannya berubah pucat seketika. "Dapat dari mana dokumen-dokumen ini?" desis Ibu Ningsih dengan suara bergetar. "Dapat dari hasil kerja kerasku," jawab Andini tajam. "Selain itu, di dalamnya juga ada surat keterangan dari puskesmas tempat ibu periksa minggu lalu, yang menyatakan bahwa ibu 100% sehat walafiat, jantung aman, paru-paru aman, tensi normal." Ibu mertuanya berpegangan erat pada sandaran sofa, seolah kakinya tiba-tiba kehilangan tenaga. "Nak, kamu salah paham." "Saya paham betul. Ibu pura-pura miskin padahal dapat uang jajan belasan juta per bulan. Ibu pura-pura jantungan tepat di jam-jam genting karier saya. Dan ibu sengaja mengompori Raka untuk melawan saya." "Din, ini semua cuma rekayasa." Raka mencoba maju membela. "Rekayasa? Termasuk rekaman suara kalian barusan yang sudah kusimpan aman di cloud?" Raka terperanjat, matanya melotot. "Rekaman apa?" "Rekaman di mana kamu nyuruh istrimu resign buat melayani ibumu. Dan omong-omong, di rekaman itu ibumu bilang kamu pengangguran. Bukannya kamu bilang udah sebulan kerja di tempat Vika? Coba bayangkan kalau bos barumu, si Vika itu, dengar langsung drama picisan yang kamu dan ibumu mainkan di sini." Ibu Ningsih terduduk lemas di sofa. "Andini, sayang, mari kita selesaikan ini secara kekeluargaan." "Keluarga apa? Keluarga yang selama sebulan penuh membodohiku mentah-mentah?" "Kami nggak membodohi, kami cuma memanipulasi, memeras emosi, dan menyabotase masa depan saya," potong Andini menggelegar. Raka menelan ludah dan mencoba meraih tangan Andini. "Din, kita bisa bicarain ini baik-baik dengan kepala dingin." Andini menepis kasar tangan suaminya. "Bicara soal apa? Soal kamu yang menyembunyikan pekerjaan barumu dari istrimu demi melindungi ego laki-lakimu? Soal rencanamu hidup bareng mantan pacar SMA-mu? Atau soal perintahmu supaya aku membuang gajiku dan mengabdi sebagai babu ibumu?" Aku nggak bermaksud ngomong gitu." Raka tergagap, kehilangan seluruh keangkuhannya. Ibu Ningsih juga terdiam, sadar bahwa semua kartunya sudah terbuka, dan ia tak bisa lagi mengendalikan permainan. "Dengar baik-baik," kata Andini, suaranya tajam seperti belati. "Saya sudah muak dengan sirkus ini. Besok pagi, saya akan mendaftarkan gugatan cerai." "Din, jangan gegabah." Raka mulai panik. "Saya sangat serius. Dan sekarang, kalian berdua punya waktu tepat 30 menit untuk mengemasi semua barang kalian dan angkat kaki dari rumah saya." "Angkat kaki gimana?" jerit Ibu Ningsih. "Rumah ini kan rumah Raka juga. Rumah ini saya beli dengan uang saya jauh sebelum kita menikah, statusnya harta bawaan. Kalian harus pergi sekarang juga." "Tapi ibu mau tinggal di mana?" "Ibu nggak punya rumah. Silakan kembali ke apartemen mewah Pak Haryo di Pondok Indah, atau numpang di kantor Vika Ramadhani, atau tidur di kolong jembatan. Saya masa bodoh." Andini bergegas masuk ke kamar, mengambil koper Raka, dan mulai melemparkan baju-baju suaminya secara acak ke dalamnya. Raka membuntutinya dari belakang, memohon-mohon seperti anak kecil. "Din, tolonglah, kita bicarain lagi. Jangan emosi begini. Nggak ada yang perlu dibicarakan. Kamu udah bikin pilihan. Dan pilihanmu adalah bersekutu dengan selingkuhanmu dan ibumu untuk melawan istrimu sendiri. Selamat, kamu memenangkan perang ini." Andini menyeret koper itu ke ruang tamu dan melemparkannya ke lantai dengan keras. "Ambil koper ini dan menyingkir dari hadapanku." "Andini,
Nak, Ibu mohon, tolong selesaikan masalah ini baik-baik. Ibu Ningsih mencoba mendekat dengan wajah memelas yang asli, bukan pura-pura. Bu Ningsih, waktu kalian sisa 20 menit. Kalau kalian belum keluar dari rumah ini, saya akan panggil pihak keamanan kompleks dan saya serahkan bukti penipuan dan percobaan pemerasan ini ke kantor polisi. Penipuan apa? Ibu nggak nipu siapa-siapa. Pemalsuan cerita perampokan sertifikat rumah, penipuan medis untuk mencelakakan klien saya, dan pencemaran nama baik. Mau saya telepon pengacara saya sekarang? Ibu Ningsih berlari pontang-panting ke kamar tamu, meraup semua pakaian dan barang-barangnya memasukkan ke dalam tas kresek dan koper bututnya. Raka berdiri di tengah ruang tamu, wajahnya sepucat mayat. Din, kamu benar-benar mau ngehancurin hidupku? Ratap Raka. Ngehancurin? Kalau kamu nggak angkat kaki sekarang, rekaman suaramu dan dokumen perselingkuhanmu akan sampai ke meja direksi perusahaan Vika besok pagi. Ancaman itu ampuh, Raka tak punya pilihan lain. Dalam 20 menit, ibu dan anak itu menyeret koper mereka keluar dari pintu depan, tertunduk malu dengan sisa harga diri yang telah hancur berkeping-keping. Andini segera mengunci pintu rapat-rapat, mengaktifkan sistem alarm, lalu merebahkan dirinya di sofa. Kepalanya kosong, hatinya pun demikian. Tiba-tiba, ponselnya berdering lagi. Nomor direktur utama perusahaan kliennya. Ibu Andini, kami masih menunggu Anda di kantor. Apakah Anda masih berminat menandatangani kontrak ini? Andini melirik jam dinding. Masih ada waktu 2 jam sebelum jam kantor berakhir. Ya, Pak. Saya sangat berminat. Saya meluncur ke sana sekarang juga. Tepat pukul 4 sore, di sebuah ruang rapat mewah di kawasan Mega Kuningan, Andini resmi menandatangani kontrak proyek senilai 120 miliar. Itu adalah pencapaian terbesar sepanjang sejarah kariernya. Rekan-rekan kerjanya menyalami dan memberikan ucapan selamat. Jajaran direksi memujinya setinggi langit, dan pintu menuju kesuksesan yang tak terbatas kini terbuka lebar di hadapannya. Andini tersenyum lebar dan mengucapkan terima kasih, namun jauh di dasar hatinya, ia merasakan kehampaan yang aneh. Kesuksesan ini dibayar dengan harga yang sangat mahal, runtuhnya mahligai pernikahannya. Malam itu, di dalam rumahnya yang kini terasa sunyi dan damai, Andini menuangkan segelas anggur dan duduk di meja makan, mencoba mencerna rentetan kejadian brutal hari ini. Hanya dalam kurun waktu 2 bulan, seluruh hidupnya berputar 180 derajat. Kesuksesan kariernya justru mengungkap borok-borok busuk dalam rumah tangganya. Ponselnya berkedip, menampilkan pesan dari Raka. Din, tolong kasih aku kesempatan buat ngomong. Kita bisa perbaiki ini semua. Aku sadar aku salah, aku hilaf. Andini tidak membalas. Tidak ada lagi yang perlu diomongkan. Laki-laki yang menyuruh istrinya resign dari pekerjaan bergaji 150 juta demi menjadi pembantu bagi ibunya, sama sekali tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Seminggu kemudian, gosip terbaru sampai ke telinga Andini. Raka dipecat dengan tidak hormat dari perusahaan Vika. Usut punya usut, Vika ternyata sudah memiliki suami yang sedang dinas di luar pulau, dan perselingkuhannya dengan Raka hanyalah taktik murahan untuk memeras informasi perusahaan saingan melalui Raka. Sementara itu, Ibu Ningsih menghilang dari peredaran. Rumor mengatakan bahwa wanita tua itu kini menetap di apartemen Pak Haryo Kusumo, sepenuhnya memerankan peran sebagai istri simpanan berkedok ibu angkat. 1 bulan berlalu, proses perceraian Andini berjalan mulus. Perusahaan juga menawarinya promosi untuk menjadi General Manager Regional di Bali dengan gaji pokok 250 juta per bulan, fasilitas apartemen dinas, dan kewenangan penuh mengelola proyek di Indonesia Timur. Andini menerima tawaran itu tanpa pikir panjang. Di hari keberangkatannya pindah ke Bali, saat ia sedang menunggu taksi pesanannya di depan rumah, Raka tiba-tiba muncul di pagar. Penampilannya sangat menyedihkan, tubuhnya kurus kering, wajahnya tak bercukur, mengenakan kemeja kusut yang belum disetrika. Din, aku udah ngerti kesalahanku. Tolong maafin aku, suaranya serak menahan tangis. Maafin untuk apa? Untuk kebodohanku, untuk percaya sama omongan ibuku yang salah. Karena aku nggak pernah menghargai kehebatanmu. Andini menatap mantan suaminya dengan pandangan dingin. Mas Raka, ada hal-hal dalam hidup ini yang nggak bisa diperbaiki cuma dengan kata maaf. Tapi kita bisa coba mulai lagi dari nol. Nggak akan sepadan. Cara pandang kita tentang pernikahan udah jauh berbeda. Aku udah berubah, Din. Tapi aku belum. Aku masih tetap perempuan yang percaya bahwa istri punya hak mutlak untuk membangun karier dan bukan pelayan gratisan buat ibu mertuanya. Raka menundukkan kepalanya dalam-dalam. Berarti semuanya emang udah berakhir. Semuanya sudah berakhir sejak hari kamu menyuruhku tahu diri akan kodratku, ucap Andini telak. Taksi bandara berhenti tepat di depan mereka. Sopir taksi membantu memasukkan koper-koper Andini ke dalam bagasi. Andini masuk ke jok belakang.
meninggalkan Raka yang berdiri mematung meratapi nasibnya di depan pagar. Saat taksi melaju meninggalkan kompleks perumahan itu, bayangan Raka perlahan mengecil di kaca spion, dan akhirnya menghilang di telan belokan jalan. Andini tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Kehidupan baru menantinya di Pulau Dewata. Sebuah kehidupan tanpa kebohongan, tanpa pemerasan emosional, dan tanpa orang-orang toksik yang menganggap kesuksesan seorang perempuan sebagai ancaman bagi harga diri laki-laki. Memang menyakitkan menyadari bahwa 3 tahun pernikahannya ternyata hanyalah ilusi. Tapi Andini tahu ia akan baik-baik saja. Kini ia sendirian, benar. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sepenuhnya merdeka.